berbagai bidang keahlian yang temanya dengan keahlian yang mereka miliki, kita berharap sharing dari berbagai sisi baik kesehatan psikologis, kesehatan fisik dan sebagainya, serta pengalaman mengelola orang-orang di perusahaan sebagai HR ini akan bisa bermanfaat. Lalu kemudian di skip aja tata tertibnya, saya rasa teman-teman sudah pada tahu semua. Kita masuk ke materi yang berikutnya, ke slide-nya. Acara ini, yang pertama kita buka sesi ini, saya mengucapkan terima kasih tadi teman-teman Psikologi 87 UNER, kemudian didukung oleh PPKK UNER, Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga, yang rencananya ketuanya Bu Eli akan membuka pagi ini, tapi tadi ada trouble sehingga belum bisa masuk, kita diminta untuk jalan dulu. Mungkin beliau akan masuk di sehari-harinya berprofesi sebagai akupunturis kayak gitu, jadi nanti akan sharing jaga kesehatan tubuh, imun, nanti ada Widi. Oke, teman-teman, mohon maaf, ini ada gangguan di tempat saya. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Jadi ada Widi yang nanti akan sharing tentang profiling tim berdasarkan skill. Lalu ada Narsi Yaryoko, Yoyo. Kemudian ada Adin, ada Dian Pranawati, dan nanti saya sendiri akan menyampaikan materi di sesi yang paling akhir. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ada Dia Rahayu, mohon maaf ini tadi Dia Rahayu, efektivitas dan efisiensi bisnis untuk proyeksi 2 tahun mendatang. Kemudian saya sendiri akan menyampaikan materi Building Winning Team di New Era. Lalu yang berikutnya saya akan memperkenalkan pembicara pagi ini. Jadi pembicara pagi ini adalah teman kami semua, Ahmad Fajri. Kita biasanya panggilnya Pak Ustadz gitu ya, karena beliau ini adalah penggiat SDM syariah gitu ya. Jadi Fajri ini beliau lulus dari Universitas Airlangga tahun psikologi tahun 92, kemudian tahun 2012 ngambil S2 di Magister Manajemen di Trisakti Jakarta. Dan sekarang aktivitas sehari-harinya adalah memberikan motivasi berkaitan dengan SDM, motivasi, konsultan keluarga, juga macam-macam kegiatannya. Sebelumnya berkarir di Bank Muamalat cukup lama di sana, menjabat sebagai Head of Learning Management dan juga Human Services. Dan sampai sekarang hal-hal yang berkaitan dengan SDM, motivasi dan sebagainya masih dilakukan. Kita tidak berpanjang kata, saya persilakan kepada Fajri untuk bisa menyampaikan sesi sharingnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ya, salam cinta penuh bahagia. Kenapa salam cinta penuh bahagia? Karena satu kata CINTA itu menjadi sesuatu yang begitu sangat dahsyat yang selalu dicari oleh siapapun juga yang dalam hidup ini. Kalau cinta itu sudah ada di hati kita, maka insya Allah apapun kesulitan dalam kehidupan ini akan terasa nikmat. Konon kabarnya kalau orang sudah jatuh cinta, maka tai kucing pun terasa coklat gitu. Nah, karenanya saya mencoba untuk memberikan salam cinta penuh bahagia di samping juga salam sehat semua dalam kondisi pandemik yang sekarang belum juga usai. Teman-teman sekalian, kalau ada yang nanya, kenapa kok saya oleh teman-teman itu dijuluki oleh penutur cinta bahagia, sekedar aja untuk pengetahuan. Sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan sebuah doa yang dibacakan oleh orang-orang yang saleh, yang senantiasa diungkapkan bahkan oleh penghulu para nabi. Doa yang selalu menggetarkan aras Tuhan di langit sana, yang menyebabkan tetesan-tetesan air mata selalu berpadu dengan harap dan takut akan situasi-situasi yang akan mengarahkan ia pada kehidupan yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat. Doa itu bunyinya adalah, wahai Tuhanku, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu akan cintamu. Ini as'aluka hubbaka. Dan bukan hanya itu, aku pun juga meminta cinta orang-orang yang mencintaimu. Man yuhibbuka ma hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan cinta kepada perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu kemudian akan menghampiri aku, mendekatkan aku kepada cintamu. Nah, dengan demikian maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Baik, teman-teman sekalian, pagi hari ini kita bicara tentang bagaimana mengakrabi situasi yang serba tidak pasti. Tapi sebelum itu saya pengen bertanya kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan satu syaratnya dalam acara-acara seperti ini adalah kejujuran menjadi hal yang sangat penting. Saya mau tanya, siapa yang semalam dimarahin sama istri atau suaminya? Angkat tangan di dalam hati aja. Nggak usah disebutin, nanti ketahuan soalnya gitu kan, kalau habis diomelin sama istri atau suaminya. Mungkin banyak, ya kalaupun di sini ada yang ngacung, kira-kira baru saya yang ngacung, ya, yang lain nggak perlu ngacung. Ya, itu tandanya semalam saya diomelin sama istri saya. Gitu. Ya nggak apa-apalah gitu kan, karena saya udah ngasih uang semalam 20 juta, kata istri saya nggak cukup buat belanja hari ini, perlunya 25 juta, diomelin. Oke, mungkin semalam ada anak-anaknya yang membuat kita menjadi sangat kesal, ya silakan angkat tangan di dalam hati, ya. Saya lagi angkat tangan, kayaknya memang hidup saya ini penuh dengan kesulitan betul, malam-malam juga diomelin sama anak saya gitu, gara-gara rebutan laptop untuk masing-masing zoom-zooman. Karena semalam kan hari libur untuk hari Sabtunya mereka pengen berzoom dengan gacoan dia gitu kan. Begitu saya teliti ternyata gacoannya teman sekosnya yang udah lama dia nggak jumpai, ya. Atau mungkin di antara teman-teman yang kemarin ada yang ditegur oleh atasannya, dicemberutin sama teman bisnisnya dan segala macam, rekan-rekan kerjanya, sampai kemudian pulang ke rumah itu dengan suasana yang sangat tidak nyaman. Mungkin sekarang kita hadirkan situasi-situasi seperti itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita hadirkan situasi-situasi seperti itu, maka apa yang terjadi, saya yakin tidur teman-teman tidak akan nyenyak. Itu udah pasti, ya. Kenapa? Karena yang kita hadirkan dalam kehidupan itu adalah ketidakpastian akan kebahagiaan yang boleh jadi akan kita raih. Nah, saya coba awal ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian ke tahun 2005. Di tahun 2005, ada seorang yang namanya Martin Seligman, dia bersama dengan teman-temannya itu melakukan sebuah eksperimen. Apa yang dia eksperimenkan? Dia kumpulkan beberapa orang dan dia minta kepada orang-orang yang dia kumpulkan itu, kelompok orang itu, untuk sebelum berangkat menuju pembaringan, tidur dalam mimpi-mimpi mereka, maka sebelumnya tuliskan 3 hal anugerah yang telah kau dapatkan di hari ini. Jadi mereka masing-masing menuliskan 3 hal. Itu setiap hari dilakukan. Ya. Nggak banyak-banyak, 3 hal. Dan setiap hari berbeda.
nikmat anugerah yang didapatkan dari Tuhan itu. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi itu luar biasa. Setelah masa 6 bulan di mana setiap mereka naik ke atas pembaringan mereka dan mereka berpikir tentang 3 hal yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan mereka, maka yang terjadi adalah orang-orang itu menunjukkan tingkat rasa syukur dan tingkat kebahagiaan yang sedemikian tingginya. Dan sebaliknya, teman-teman sekalian, terjadi penurunan yang sangat signifikan dari penelitiannya, dari eksperimennya Martin Seligman dan teman-temannya ini, tingkat stres dan depresi mereka menurun sedemikian drastis. Nah, kalau kita sekarang pagi ini masih menemukan kecemasan-kecemasan di dalam diri kita, jangan-jangan memang kita jarang sekali berpikir betapa nikmat dari Tuhan itu sedemikian banyak yang kita dapatkan. Mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan sebelum tidur, kita ajak anak kita ajak istri-istri kita, kalau istrinya di dalam rumah ada istri yang lebih dari satu misalnya ya, kayak saya beberapa kali di rumah saya ini istri lebih dari satu. Pertama istri saya sendiri, yang kedua adalah istri dari ayah saya, gitu kan, kadang 2 di rumah. Nah teman-teman sekalian gitu, ajak anak-anak kita, gitu kan, kamu dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam hari ini di rumah, nggak bisa melakukan aktivitas karena COVID-19, Mbak Corona selalu menghampiri diri kamu. Coba selama beberapa jam kamu di rumah, apa yang menyebabkan kamu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kamu? Catat, coba bila lakukan itu, maka insya Allah teman-teman sekalian, ya, hidup anak kita, hidup keluarga kita akan semakin baik dalam kehidupan yang selanjutnya. Oke, baik, saya izin untuk saya menampilkan slide ya, supaya lebih fokus nanti saya menyampaikannya. Oke. Sudah terlihat di layar ya? Oke, baik teman-teman sekalian, topik kita pagi ini adalah bagaimana kita berakrab ria dengan situasi yang serba tidak pasti. Nah, kenapa begitu ya? Ada sebuah pertanyaan. Semua kita mungkin di kepala kita itu nanya tentang pertanyaan yang sama, ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, mereka selalu bertanya. Karena di masa 4 bulan kita hidup di rumah gitu dalam situasi-situasi yang serba ketidakpastian dan serba kesulitan gitu kan. Sebenarnya kapan sih pandemi COVID-19 ini akan berlalu gitu. Itu pertanyaan yang akan sulit untuk kita jawab memang ya. Bahkan para ahli mengatakan ada kemungkinan paling cepat itu vaksin untuk COVID-19 ini akan ada dalam waktu 12 bulan sampai 18 bulan ke depan. Itu paling cepat. 12 sampai 18 bulan ke depan ya. Kalau paling lambat kapannya nggak ada yang tahu. Tetapi saya pernah baca sebuah berita katanya bahwa vaksin COVID-19 ini bisa jadi akan ditemukan dan kemudian dikonsumsi secara massal sebagaimana vaksin influenza dan segala macam yang biasa dalam kehidupan kita itu bisa sampai 4-5 tahun ke depan. Nah, kenapa? Karena membuat vaksin itu nggak simpel. Perlu berbagai macam proses yang harus dilewati, uji klinis lah dan macam-macam prosesnya gitu kan. Nah, jadi kita nggak tahu kapan berakhir. Tetapi asumsikan saja teman-teman sekalian ya, bahwa kita akan segera bisa mendapatkan vaksin itu dalam waktu yang cepat. Let's say 2 tahun dari sekarang kita bisa mendapatkan dan mengkonsumsi vaksin itu. Nah, itu berarti ada masa tunggu 2 tahun. Di mana masa tunggu 2 tahun itu adalah masa yang serba ketidakpastian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, selama 2 tahun itu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya kita mengakrabi situasi ketidakpastian ini. Ya, itu juga kalau asumsinya 2 tahun itu selesai. Kalau nggak selesai ya semakin lama pula kita harus mengakrabi situasi yang serba tidak pasti ini gitu. Namun yang pasti teman-teman sekalian, sampai saat sekarang pun situasi ketidakpastian ini berdampak sedemikian luar biasanya dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita, bahkan teman kita, sahabat kita, saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan sebagian dari kita mungkin berdampak kepada diri kita.
karena dampak ketidakpastian itu begitu sangat luar biasa. Saya menangkap paling tidak ada 5, tapi saya nggak akan bicara banyak ya, karena waktu kita begitu sangat terbatas ya. Nah, kita bisa melihat secara nyata bagaimana krisis kesehatan itu kemudian melanda sedemikian masifnya di kalangan masyarakat. Bukan hanya sekedar COVID-nya itu sendiri, tetapi pengiringnya, bahkan gangguan-gangguan psikologis. Teman-teman sekalian, kalau kita baca dari publikasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yang dirilis 1 Mei 2020 yang lalu, kita begitu sangat mengurut dada. Why? Karena ternyata dari responden sebanyak 1.522 orang dari seluruh Indonesia, mayoritas memang dari Jawa Barat dan Jawa Timur ya, ternyata dampak COVID-19 ini terhadap kesehatan mental orang Indonesia itu tidaklah tidaklah sederhana, karena tidak kurang 64,3% dari orang Indonesia saat ini menderita cemas dan depresi karena hadirnya Mbak Corona. Ya, ini sebuah angka yang sangat besar, 64,34%. Yang ditandai dengan perasaan takut yang mengejala, gitu kan, khawatir yang berlebihan, gangguan tidur, bahkan kewaspadaan yang sangat berlebih itu terjadi. Bahkan dalam kehidupan kita di awal-awal juga begitu. Termasuk istri saya itu kalau dengar kata COVID-19 saja udah bergidik dia gitu. Ya. Takut betul dia sama COVID-19 dibandingkan dengan sama suaminya. Kalau suaminya dia berani, tapi sama COVID dia nggak berani, padahal nggak kelihatan. Ya. Dan kita tahu, dari 64,43% itu, teman-teman sekalian, gitu kan, 76,1%-nya itu mereka yang berjenis kelamin perempuan, wanita, di usia 14 sampai 71 tahun. Nah, jadi siap-siap teman-teman saya ini yang wanita, gitu kan, kalau 64% di sini ada berapa orang, gitu kan. Nah, mungkin salah satu di antara kita, 2 di antara kita, 3 di antara Anda itu sekarang ini sedang mengidap gangguan psikologis karena kehadiran si COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan tapi enggak. Nah, dari 64,3% tadi diindikasikan dari survei mereka itu 80%-nya itu mengalami trauma psikologis. Di mana 46%-nya itu nampak dalam gejala-gejala psikologis yang sangat besar. 33%-nya gejala psikologisnya sedang-sedang saja, 2%-nya ringan, dan yang menariknya 19% di antara mereka tanpa gejala. Nah, jadi OTG. Mereka OTG. Jadi begitu teman-teman sekalian dampaknya, luar biasa. Emosi juga begitu, emosi sekarang banyak orang-orang yang labil secara emosional, krisis hubungan, bahkan suami istri juga dampaknya sangat luar biasa. Coba nanti teman-teman masuk ke website di forum Quora. Itu sebuah forum di mana tanya jawab untuk hal-hal yang sangat masyhur di situasi-situasi sekarang itu selalu dimunculkan. Yang menarik saya adalah ketika ada sebuah pertanyaan beberapa waktu yang lalu di masa COVID ini, pertanyaannya begini, apa yang akan Anda lakukan bila pandemi COVID ini berlalu? Dan Anda tahu apa jawabannya? Ternyata jawaban teratas, jawaban pertama itu adalah saya langsung akan mengurus perceraian dengan pasangan hidup saya. Naudzubillah min dzalik. Nah, begitu kondisinya teman-teman sekalian. Padahal harusnya semakin dekat dengan istri, semakin intens berhubungan dengan istri, harusnya semakin semakin erat tali perkawinan mereka. Ya. Saya mohon maaf saya nggak menjelaskan apa penyebabnya gitu kan ya, karena waktu yang terbatas gitu kan ya. Bahkan data yang juga bisa kita temukan itu adalah data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang, Jawa Tengah. Kenapa? Karena selama COVID ini, tingkat pengajuan perceraian pasangan suami istri itu meningkat sedemikian drastisnya. Hingga bulan Juni, itu tidak kurang dari 1.586.
yang mengajukan perceraian. Penyebabnya macam-macam ya, tapi berkorelasi secara kuat dengan kondisi COVID ini teman-teman sekalian, dan yang mayoritasnya 80%-nya diajukan oleh sang istri gitu kan ya. Nah, spiritual juga begitu, finansial nggak usah kita bicara lagi gitu kan. Di Amerika tidak kurang dari 33,3 juta orang menganggur akhirnya. Di Jawa Timur yang saya tahu itu kemarin yang sempat saya baca 44.738 orang di PHK di Jawa Timur. Ya. Jadi angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan itu meningkat 10-12%, ya, menjadi 12,3 juta jiwa. Ya. Dan nggak tanggung-tanggung, selevel menteri di Jerman sana, ya, negara bagian Hesse, Thomas Schäfer, ketika mendapati situasi COVID ini, yang dia pikirkan itu adalah masalah finansial, yang dia pikirkan masalah keuangan negara, karena dia demikian stresnya menghadapi situasi ini, maka ia berketetapan hati menghadapi ketidakpastian ini untuk mendapat kepastian. Apa itu? Kematian. Dia bunuh diri. Jadi teman-teman sekalian, ternyata nggak sesimpel yang sebagian di antara kita bayangkan terhadap situasi ketidakpastian dari COVID ini. Nah, ala kulli hal, di atas itu semua teman-teman sekalian, ya, artinya bahwa relatif mayoritas, kalau saya nggak bisa mengatakan semua orang mengalami khawatir tentang masa pandemi ini. Kenapa? Jawabannya karena masa pandemi COVID-19 ini menjadi sesuatu lingkungan serba tidak pasti. Ketidakpastian menyebabkan orang mengalami krisis dalam kehidupan mereka. Nah, kalau sudah begitu teman-teman sekalian, berarti kita sebenarnya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa dalam kondisi ketidakpastian. Ya. Nggak bisa mengandalkan orang-orang di luar kita, nggak bisa mengandalkan lingkungan kita, nggak bisa mengandalkan pemerintah, tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Bahkan kita nggak bisa mengandalkan orang yang paling dekat dengan kita, anak kita, istri kita, atau siapapun juga. Satu-satunya yang bisa kita andalkan itu adalah diri kita sendiri. Dan kerap kali juga kita mendapati, kita juga tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak mampu mengelola diri kita pada saat kondisi krisis, pada saat kondisi tidak pasti. Ya. Bukan hanya pada masa COVID-19 ini, tetapi juga pada masa-masa krisis, pada masa-masa ketidakpastian yang kita jumpai dalam rentang kehidupan kita di luar COVID ini yang kerap kali kita jumpai. Di mana itu? Yaitu masalah mindset kita. Ya. Coba teman-teman jawab pertanyaan saya. Ya. Adakah yang pasti di dunia ini? Ya. Itu pertanyaan simpel. Adakah yang pasti di dunia ini? Saya yakin kita semua sepakat bahwa nggak ada satupun di dalam kehidupan dunia ini yang pasti. Nggak ada yang pasti dalam kehidupan dunia ini. Ya. Nah, kalaupun ada, ya, cuma satu, kalaupun ada. Apa itu? Itulah kematian. Kematian yang pasti itu pun, yang semua kita pasti akan ke sana, itu pun dilingkupi oleh ketidakpastian juga. Karena kita nggak pasti kapan kita mati, bagaimana kondisi ketika kita mati, dan di mana kita mati. Ya. Sesuatu yang paling pasti dalam kehidupan kita ini pun menjadi tidak pasti, teman-teman sekalian. Ya. Jadi tiada seorang pun yang dapat mengetahui gitu dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Nah, wa mata dari nafsun madza taksibu ghadan. Kalau kita coba merunut kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, teman-teman sekalian, ya sebagian teman kemudian ngomong, ada kok Bang gitu kan ya. Ada kok Ustadz, ada kok Bro yang pasti selain kematian gitu kan, apa gitu kan ya. Sebagian mengatakan selain kematian yang pasti itu adalah pajak katanya, tax katanya. Ya karena semua harus bayar pajak katanya. Ya berlebihan lah saya terasa itu. Nah teman-teman sekalian, orang sepintar apapun, orang secanggih apapun, feeling bisnis kayak apapun, penciumannya sangat tajam, tetap aja mereka mendapatkan ketidakpastian dalam hidup ini, dalam bisnis mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Kita bisa jumpai itu. Ya. Satu contoh misalnya, yang saya coba bisa kita belajar dari sana, mungkin kita semua kenal dengan satu nama yang akan saya sebutkan ini, yaitu Larry Silverstein. Larry Silverstein. Ini sangat sangat terkenal nama ini, ya, viral nama ini,
Dia adalah seorang konglomerat, dia seorang pengusaha besar, developer properti di Amerika. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar ini. Kalau udah pernah mendengar ya anggap aja ini sebagai pengulangan kembali. Dia menguasai banyak properti di Amerika. Setiap kali dia mengendus sebuah lahan, sebuah gedung, sebuah tempat, maka booming dan kemudian dia bisa menguasai dan menjadi penguasa yang ternama lagi, semakin mengangkat namanya lagi di bidang properti. Ya kalau di Indonesia mungkin seperti Ciputra lah, saya pikir gitu kan ya. Kita bisa lihat bagaimana BSD sekarang sedemikian luar biasanya. Tadinya BSD zaman waktu saya kecil, saya ingat persis itu semua itu adalah hutan karet dulu itu. Tiba-tiba sekarang udah jadi kota sedemikian megah dan mewahnya di sana. Kira-kira semacam itulah kalau di Indonesia lah teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu obsesi dia yang lama betul di dalam diri dia yang dia pengen tunjukkan dan dia pengen dapatkan. Kalau dia bisa dapatkan itu, maka sudahlah kira-kira kehidupan dunia ini udah dalam genggaman tangan saya lah, kira-kira dia bilang begitu. Apa itu? Dia ingin sekali menguasai menara kembar, ya, World Trade Center, WTC, yang ada di Amerika, yang ada di New York. Dia bilang kalau saya bisa menguasai itu, maka kehidupan profesi saya itu sudah selesai. Karena itu satu-satunya obsesi yang tertinggi. Maka semua kekuatan dia kerahkan. Pikiran dia, andusan dia, feeling bisnis dia kerahkan semuanya. Dan betul teman-teman sekalian, ya, akhirnya dia berhasil juga menguasai itu. Seingat saya itu tanggal 24 Juli. 24 Juli tahun 2012, kemudian dia menandatangani kontrak, di mana ia berhasil mewujudkan keinginannya. Dia mendapatkan kontrak untuk mengelola WTC sejak tahun 2019 bulan Juli gitu kan, selama 99 tahun ke depan. Jadi WTC itu sudah menjadi pemilikannya kepada dia karena dia mengelolanya selama 99 tahun, nggak tanggung-tanggung, 1 abad dia kuasai itu. Dan dia begitu sangat bangga, dia membayangkan betapa keuntungan yang akan dia dapatkan itu sedemikian luar biasa aja teman-teman sekalian. Bayangin kalau kita bisnis dan di depan kita hitungan-hitungan kita itu begitu sangat menggairahkan, begitu sangat menyenangkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar, siapa yang nggak senang, siapa yang nggak bahagia? Bahagia betul. Tapi teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Baru 6 minggu setelah dia kuasai WTC itu, teman-teman sekalian, tiba-tiba peristiwa 11 September 9/11 2011. Gedung WTC kemudian hancur, lebur. Karena apa ya, kita nggak usah bicara lah penyebabnya apa. Bagaimana nggak stres berat dia, nggak habis pikir dia. Bagaimana penciuman dia itu kemudian tidak bisa mencium peristiwa itu. Bagaimana kecerdasan dia itu nggak bisa mencium akan adanya peristiwa yang sangat besar itu. Dan dia rugi tidak kurang 7,2 miliar US dollar atau sekitar 72 triliun teman-teman sekalian. Dia bawa ke pengadilan untuk dia mendapatkan uang kembalian dari apa yang sudah dia sewa selama 99 tahun itu, tapi pengadilan mengalahkan dia. Ya. Rugi 72 triliun, bayangin 72 triliun teman-teman sekalian. Ya, kalau kita punya duit 72 triliun, Mbak Novi punya duit 72 triliun, dia beli kuaci, taruh di kantornya MSI, saya yakin betul tuh, kantornya tenggelam sama kuaci itu. Ya. Jadi, orang sepintar apapun juga ternyata tidak bisa mengatasi dan tidak bisa memastikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya, gitu teman-teman sekalian, life in question. Hidup itu selalu dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, coba kita aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa di antara teman-teman semua yang dulu kecil bisa memastikan cita-citanya tercapai? Ya, coba tanya sama Mbak Adin gitu kan. Dulu cita-citanya jadi apa? Gitu. Jangan-jangan Mbak Adin dulu cita-citanya jadi peragawati itu. Ya. Tapi sekarang dia nggak jadi peragawati, kerjaannya cuman iseng doang. Ya. Mantengin tulisan orang doang, kayak nggak ada kerjaan yang lain gitu. Ya. Dia mau dalami tentang grafologi. Grafologi apa grafonomi? 2 hal yang berbeda itu. Ya. Itu aja. Mbak Puspo, coba ditanya. Ketika kecil apa cita-cita dia? Mungkin dia cita-citanya jadi ibu menteri. Ya. Menteri tenaga kerja boleh jadi gitu kan. Ya. Tapi apakah
Mbak Puspa bisa memastikan betul-betul menjadi istri Menteri Tenaga Kerja? Enggak juga, meskipun sekarang kerjanya di bidang ketenaga kerjaan. Jadi banyak kita sebenarnya yang memang tidak bisa memastikan, bukan banyak kita. Semua kita nggak bisa memastikan apa yang terjadi, teman-teman sekalian. Jadi hidup ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dan kita bisa menjalaninya, toh kita sampai sekarang juga enjoy aja. Ya. Bahkan kerap kali kita justru menemukan banyak keajaiban di dalam ketidakpastian kehidupan di muka bumi ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian caranya agar kita bisa bercengkrama dengan ketidakpastian itu sehingga kita bisa menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Oke, balik kita kembali ke apa yang sedang berlangsung pada saat ini, ya. Nah, kita suka atau nggak suka, mulai bulan Februari yang lalu, gitu kan, ya, hidup kita itu berubah akibat datangnya Mbak Corona ini, teman-teman sekalian, gitu kan. Yang dari tadinya normal menjadi tidak normal, ya, menjadi abnormal. Dan sekarang kita masuk ke kondisi yang sering disebut sebagai new normal. Tapi kalau di Surabayanya kayaknya masih belum deh, ya, karena merahnya katanya masih merah pekat gitu. Ya, kita akan menuju kepada era new normal lah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, apa sih new normal itu? Ya. Per definisi, kalau saya lebih suka menggunakan definisi yang disampaikan oleh Ketua Pakar Tugas Penanggulangan COVID-19. Ya. Mereka, ya, percepatan penanggulangan COVID-19. Mereka mencoba untuk mengajukan sebuah definisi, sebuah konsep tentang apa yang dimaksud dengan new normal. Mereka mengatakan new normal itu adalah perubahan perilaku, behavior change. Ingat ya, itu kata kuncinya, behavior change. Perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal kita, ya, dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjamin, guna mencegah, bukan menjamin ya, karena kita nggak bisa menjamin, guna mencegah terjadinya terjadinya penularan COVID-19. Jadi, sekali lagi, definisi dari new normal itu titik beratnya adalah perubahan perilaku. Ya. Behavior change. Dan new normal, ya, kata new-nya itu, ya teman-teman sekalian, ya, kata ini, new-nya itu, teman-teman sekalian, itu kemudian diterjemahkan terakhir dengan bahasa adaptasi kebiasaan baru. Ya. New-nya itu sebagai adaptation, sebagai adaptasi. Jadi kita ketemu dua kata kunci kalau kita bicara tentang kondisi ketidakpastian sekarang. Yang pertama adalah behavior change, perubahan perilaku, dan yang kedua adalah adaptation. Yang kedua itu adalah adaptasi, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalau bicara tentang perubahan dan bicara tentang adaptasi, maka sebenarnya dalam kehidupan kita, ya, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Karena saya yang sekarang, Fajri yang sekarang, itu bukan Fajri yang kemarin. Bukan Fajri yang 2 hari yang lalu, gitu kan. Pak Abdul Manan yang sekarang, bukan Pak Abdul Manan yang kemarin, yang seminggu yang lalu, yang 2 pekan yang lalu, enggak. Ya. Kalau kita belajar tentang anatomi tubuh kita bisa mendapati, ya, tubuh kita itu kan terdiri dari jumlah atom yang tidak kurang dari 10 triliun kuadriliun, ya. 10 pangkat 28. Kita kan terbentuk dari itu. Partikel-partikel atom yang jumlahnya tidak kurang dari 10 pangkat 28, ya. 10 triliun kuadriliun. Dan yang pasti, ya, atom-atom, partikel-partikel di dalam tubuh kita itu berganti, selalu berganti, nggak pernah tetap. Rusak diganti, aus kemudian diganti, gitu, terus saja. Dan bahkan ada juga yang mati yang tidak bisa diganti juga. Nah, setiap saat, per second bahkan itu terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau teman-teman mencoba untuk self awareness-nya tinggi, coba sekali-kali kalau kita lagi mandi di rumah, ya, di kamar mandi,
Sekali-kali tengok tubuh kita. Lihatlah bagaimana dengan garis perut kita. Teman-teman sekalian, garis perut kita itu berganti setiap 5 hari sekali loh. Ya. Kita nggak sadar aja. Ya. Jadi garis perut kita yang sekarang itu beda dengan garis perut kita yang 5 hari yang lalu. Ya. Kulit kita diperbarui setiap bulan. Jadi kalau ada yang bilang makhluk yang bisa ganti kulit itu cuma sekedar ular, enggak. Kita juga makhluk yang berganti kulit. Karena setiap bulan kulit kita diperbaharui. Makanya nih mbak-mbaknya yang suka ngabisin duitnya belanja berbagai macam untuk memperbaiki wajahnya, tubuhnya itu sebenarnya terus mengalami pergantian, terus mengalami perubahan. Ya. Sel hati kita dalam waktu 5 pekan itu udah berubah. Sel-selnya itu. Jadi kita berubah. Sehingga dikatakan in 8 months, di dalam 8 bulan, we are totally different. Karena semua sel-sel tubuh kita, atom-atom yang ada di tubuh kita betul-betul sudah baru. Betul-betul sudah new. Sehingga kita menjadi new normal. Setiap saat. Setiap saat kita new normal. Nah, bukan hanya diri kita. Bahkan lingkungan kita juga berubah. Berbeda setiap saat. Jadi kalau teman-teman di rumah nanti setelah ini mungkin keluar ngelihat kalau ada tumbuhan di sana, ada pohon, rumput lah katakan. Ya, coba perhatikan dengan baik. Kemudian tanyakan, apakah rumput yang saya lihat sekarang atau nanti itu ya, apakah rumput yang sama dengan yang saya lihat kemarin? Maka jawabannya no. It's different. Itu berbeda. Nggak sama teman-teman sekalian. Kenapa? Warnanya nggak sama udah dengan yang kemarin. Ya, tingginya itu sudah tidak sama dengan tinggi rumput kita yang kemarin. Ya. Kesegaran rumput kita itu yang kita lihat nanti atau sekarang itu juga kesegarannya berbeda dengan rumput yang kita lihat tadi bahkan sebelum subuh atau selepas subuh. Ya. Berbeda seluruhnya, berubah semuanya menjadi new semuanya. Hingga menjadi biasa kalau kita kemudian berhadapan dengan situasi yang namanya new normal dalam kehidupan kita. Karenanya teman-teman sekalian, ya, ada seorang saleh, ya, ada seorang yang kerap kali memberikan inspirasi dalam kehidupan umat ini. Ya. Namanya itu adalah Hasan Basri. Ya. Dia pernah mengatakan bahwa kalau kita menjalani hari yang baru, dikatakan bahwa sesungguhnya hari-hari yang kita jalani itu, ya kemarin kita kan menjalani hari Jumat, sekarang ini kita menjalani hari Sabtu. Ketika kita masuk ke dalam hari Sabtu, maka kemudian kata dia, ya, hari-hari itu akan berkata kepada diri kita, yunadi, ila yunadi. Apa dia katakan? Yabna Adam, wahai anak-anak Adam, wahai anak-anak keturunan Adam, anna khalqun jadidun. Sesungguhnya aku, kata hari itu, adalah makhluk Tuhan yang baru. Bukan makhluk yang kemarin yang kau lihat. Aku adalah makhluk yang baru. Dan atas itu semua, yang kau lakukan di atas punggungku yang kalian injak-injak itu, aku akan menjadi saksi. Apakah kebaikan? Apakah keburukan? Perubahan-perubahan dari kemarin ke sekarang baik? Atau perubahan dari kemarin sekarang justru buruk? Atau sama saja perilaku kita, pola pikir kita, sikap kita, sama saja. Ya. Aku akan menjadi saksi itu kelak. Dan itu akan berlangsung sampai kemudian dunia ini sirna segala-galanya. Nah, jadi setiap hari adalah new normal dalam kehidupan kita, tubuh kita pun adalah setiap saat adalah new normal, teman-teman sekalian. Nah, karenanya kita perlu beradaptasi, ya, kata yang kedua. Perlu beradaptasi. Berarti ada kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat. Dan tentunya karena kita semua adalah makhluk yang beragama, manusia yang mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, tidak lain dan tidak bukan, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita bangun itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harusnya lebih baik, yang akan mengantarkan kita kepada perasaan semakin cinta, yang dengannya kemudian kita akan bahagia. Cinta kepada siapa? Ya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, dan cinta terhadap perilaku-perilaku yang akan mengarahkan kita kepada cintanya Tuhan kepada diri kita. Ya. Nah,
Kita perlu melakukan adaptasi itu, kita perlu melakukan change, kita perlu melakukan perubahan di seluruh kehidupan kita. Tapi sayangnya berita buruknya adalah ya berubah itu nggak mudah. Ya. Berita buruknya bahwa melakukan perubahan mindset kita, perilaku kita, gitu kan, itu nggak mudah. Ya. Saya menganalogikan bagaimana proses perubahan itu, ya kita selalu, otak kita itu kan selalu mengajak kita untuk berada pada zona nyaman. Ya. Kita itu seperti, saya nggak punya ya, saya seperti karet gelang, teman-teman sekalian ya. Kita hidup seperti berada di dalam karet gelang. Kalau ini kita, ini karet gelang kita ya, ini karet gelang kita, ini diri kita di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah zona nyaman kita. Ya. Nah, kalau kita bisa lepas dari zona nyaman kita, maka kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang semakin baik. Tapi ketika kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita, dari karet gelang kehidupan kita, dia akan kemudian melar, ya, akan melar, panjang gitu kan, melar itu. Tapi ini nggak mudah, ini berat, ini sangat berat, sangat berat. Dan tidak sedikit orang ketika dia sudah sampai di sini, sebentar lagi karet gelang ini putus dan kemudian dia akan masuk kepada kehidupan yang baru lagi, gitu kan, zona nyaman baru lagi. Dia kemudian tidak sanggup dan dia balik lagi kemana? Ke dalam zona nyaman yang lama itu berada di sini. Begitu seterusnya. Banyak orang yang melakukan seperti itu. Ya termasuk adalah diri kita. Ya. Bagi orang yang mengaku sebagai seorang muslim, misalnya contoh yang paling gampang yang saya sering contohkan, coba lihat aja kalau bulan Ramadan, ya belum lama kita lewatin, ya. Sekarang bulan Zulqa'dah, Syawal, berarti 1,5 bulan lah kita lewat. Coba lihat di bulan Ramadan, semua kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita. Karet gelang kita tuh melar sedemikian luar biasa gitu kan. Kenapa? Kita mulai melakukan sholat malam di sana. Ya, sedekah kita banyak betul gitu. Ya, ngaji Quran kita banyak betul. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah Ramadan meninggalkan kita? Ya, perlahan demi perlahan dari gelarnya gelang kehidupan kita, mulai lagi kita ke tengah lagi ke zona nyaman kita yang awal lagi. Nah, jadi itu sulit memang. Kenapa bisa sulit, teman-teman sekalian? Dalam kajian-kajian psikologis kita bisa temui ini, ya. Oh, waktu saya ada tinggal sebentar lagi ya. Oke, ya nanti bisa dibaca saja di slide-nya, teman-teman sekalian ya. Karena habits itu menjadi luar biasa kuatnya, sehingga menyebabkan kita tidak bisa keluar dari zona nyaman kita itu, dari kebiasaan-kebiasaan lama kita untuk menjadi new normal itu gitu kan. Karena di dalam istilah psikologi kita kenal ada yang disebut sebagai habit loop gitu ya, bahwa otak kita bekerja atas dasar trigger, atas dasar pemicu dan reward imbalan, dan kita merasa otak kita mempersepsikan terpola di dalam otak kita itu bahwa untuk melakukan perubahan itu kita akan memicu kesakitan, ya. Jadi kita lebih suka mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh pengkondisian terhadap diri kita selama bertahun-tahun. Ya. Semakin sering diulang, maka itu semakin kita menjadi diri kita di sana. Loss aversion juga begitu, gitu kan ya. Kecenderungan kita untuk lebih memilih menghindari dari rasa sakit daripada menerima keuntungan. Kalau kita bisa keluar dari zona nyaman kita, maka potensi mendapatkan keuntungan besar. Ya. Tetapi kalau kita berada di zona nyaman kita, gitu kan ya, kita tidak akan merasakan kesakitan. Maka otak kita terprogram untuk lebih memilih tidak merasakan kesakitan daripada kita mendapatkan keuntungan. Nah, ilmu-ilmu dalam neuroscience mengatakan seperti itu dalam konsep loss aversion. Resilient juga begitu, teman-teman sekalian. Kognitif, disonansi kognitif juga begitu. Ada diskrepansi antara keyakinan dan perilaku kita. Ketika terjadi diskrepansi, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan dalam hidup kita. Maka otak kita kemudian mengajarkan kita untuk tidak melakukan diskrepansi itu. Itu maknanya akan sulit kita melakukan perubahan. Secara emosi juga begitu, teman-teman sekalian ya.
dan lingkungan pengaruhnya juga begitu sangat kuat. Ya, kita cenderung untuk konformitas kita terhadap lingkungan jauh lebih besar daripada kita bisa melanggar dari apa yang menjadi bagian perilaku dari masyarakat itu sendiri. Ya, bayangkan dalam situasi sekarang kan begitu. Ya, banyak orang-orang yang nggak pakai masker, teman-teman sekalian. Kayak kemarin nganterin istri ke pasar karena satu hal harus membeli perlengkapan anak yang paling kecil untuk ke pesantren pekan besok gitu. Ya, sampai di pasar udah terdengar suara zuhur. Rasanya nggak enak terdengar zuhur masih belanja gitu kan. Saya bilang sama keluarga, ayo kita sholat zuhur dulu di masjid. Toh kita pakai masker, kita bawa sajadah sendiri gitu kan. Kita sholat lah, kemudian ngambil ke mobil, sholat lah. Dan apa yang terjadi ketika kita sampai di musola itu, di musola pasar itu ya, di Depok, teman-teman sekalian, ternyata yang pakai masker itu cuma saya, istri saya, sama anak saya. Yang bawa sajadah itu cuma saya, istri saya, dan anak saya. Dan apa yang terjadi? Semua mata memandang ke saya. Dianggap sebagai makhluk yang aneh. Gitu. Anak saya mulai buka maskernya, ya. Istri saya mulai buka maskernya, tapi saya tetap bertahan pakai masker. Kenapa? Kalau saya buka masker saya, kelihatan jenggot saya yang putih, teman-teman sekalian. Lihatlah, ya. Lingkungan itu begitu sangat kuat sekali pengaruhnya. Sehingga kita agak sulit kalau masyarakat sudah memiliki standar perilaku tertentu, standar sikap tertentu, standar norma tertentu untuk kita keluar dari sana menjadi sangat sulit. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan perubahan. Nah, teman-teman sekalian, ya. Kita masuk kemudian begini. Kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, kalau kita ingin terus mengakrabi ketidakpastian ini dengan sukacita, dengan enjoy, dengan kebahagiaan, menikmati ketidakpastian ini, maka kita harus memiliki standing position kita yang jelas. Basis kita harus jelas. Nah, apa itu? Ya paling tidak, at least gitu kan, saya mengajukan 3 hal ini kalau kita ingin agar basis kita sangat kuat dalam menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun juga, tidak harus dalam kondisi COVID seperti ini, teman-teman sekalian. Apa itu? Ya, saya sebutnya yang pertama ada humility, yang kedua adalah out, dan yang ketiga adalah straight path. 3 hal ini menjadi basis kita. Ya, kalau 3 hal ini kita tidak miliki sebagai basis, kayaknya obrolan-obrolan kita ini kayak nggak punya makna gitu tentang mengakrabi ketidakpastian ini. Ya. Humility misalnya, saya ingin mengatakan sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, sekuat apapun orang, sekaya apapun orang, gitu kan, setinggi apapun posisi dan jabatan dia, ya, berkumpul jadi satu atau dia sendiri, atau bahkan seluruh manusia berkumpul jadi satu, tetap aja mereka manusia, tetap aja kita manusia. Kita nggak bisa menciptakan bahkan satu makhluk Tuhan yang paling kecil sekalipun juga. Ya, nggak usah satu makhluk utuh lah gitu. Ya. Coba kita bikin hidung kita yang mirip dengan hidung kita aja kita nggak bisa. Minta para ahli itu untuk melakukan itu nggak bisa. Ya. Suruh bikin lalat saja teman-teman, lalat itu ya nggak bisa. Ya, we are human being gitu. Ya, we have a limit gitu. Kita memiliki keterbatasan. Dan ini menjadi penting gitu. Ketika kita tahu bahwa kita hanyalah human being, sifatnya adalah humanity, maka insya Allah kita akan bertumbuh dalam hidup ini. Ya. Apalagi di masa new normal seperti sekarang. Tetapi kalau kita merasa kita sedemikian angkuhnya dengan apa yang kita miliki semuanya, maka kemudian kerap kali kita menyepelekan segala sesuatu. Karena teman-teman sekalian, COVID-19 ini tidak bisa diobati dengan nasi kucing terus terang. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang pertama, kita tetap manusia. Humility. Itu basicnya. Yang kedua, takjub, rasa kagum. Apa yang saya maksud dengan itu? Yang saya maksud dengan kagum, yang saya maksud dengan takjub itu adalah terhadap semua kehidupan kita ini perlu kita takjub dengannya. Ya. Diri kita, keluarga kita, bangsa kita, semesta ini itu begitu luar biasa. Kalau kita coba pikirkan, maka nggak ada kata lain kecuali ketakjuban itu yang muncul.
Kalau dalam bahasa teman-teman yang beragama Islam gitu kan ya, di surat Ali Imran dikatakan jawabannya cuma satu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah. Dan tidaklah semua yang diciptakan itu sia-sia dalam kehidupan ini. Ya, teman-teman sekalian, kekaguman kita, takjub kita, ya, terhadap semua yang tercipta di alam semesta ini, termasuk diri kita di dalamnya, itu merupakan hasil olah pikir dan olah hati. Itu yang saya maksud sebagai standing yang kedua dalam kita membahas bagaimana kita mengakrabi ketidakpastian dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi sekali lagi hasil olah pikir dan olah jiwa kita. Jangan sampai kemudian kita hanya olah pikir saja, karena banyak orang yang stres juga ketika berharap dari sana. Dan itu menghadirkan rasa khauf waroja, rasa takut dan rasa harap-harap. Ketakutan dan harapan menjadi dua hal yang akan mendinamisasi kehidupan kita di tengah-tengah ketidakpastian. Kita tidak memiliki rasa takut, maka teman-teman sekalian kita akan menerjang badai apapun juga dan kita kemudian akan terkapar dalam kehidupan ini. Nah, kita nggak punya harapan, maka kita akan mengkerut aja jadi manusia. Nggak mau kemudian mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan kita. Ya, nek wis waktu nek mati yo mati rek, gitu kita bilang begitu. Kita nggak memiliki harapan di sana. Ya. Nah, itulah keajaiban teman-teman sekalian. Ya. Itulah kekaguman kita. Dan Einstein itu pernah ngomong. Dia katakan there are two ways to live your life. Ya. Ada dua cara bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Cara yang pertama itu adalah kita sikapi kehidupan kita, kita pandang kehidupan kita itu sebagai keajaiban semuanya. Atau cara yang kedua, kita anggap itu hal yang biasa saja, bukan keajaiban, biasa-biasa saja. Nah, mana yang kita pilih? Kalau kita pilih pandangan yang pertama, maka kita akan menemukan banyak keajaiban dalam hidup kita. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada teman-teman sekalian, kepada diri saya pribadi. Hidup kita ini penuh dengan keajaiban. Sadar nggak sadar, percaya tidak percaya, gitu kan? Diakui apa tidak diakui, hidup kita ini penuh dengan keajaiban. Nah, sanuri ma'yatina fil afaqi wa fu'afisi. Nggak usah jauh-jauh lah, kita bicara tentang diri kita aja lah. Nggak usah jauh-jauh. Kita bicara tentang diri kita saja, teman-teman sekalian. Itu keajaiban semua. Kalau bisa misalnya gitu kan ya, pembuluh-pembuluh darah itu kita ambil ya, kita urai, kita sambung, kalau putus terus panjang, maka kita akan dapati panjangnya pembuluh darah kita tidak kurang dari 100 km panjangnya, 100.000 km panjangnya, which is teman-teman sekalian, pembuluh darah kita itu bisa mengelilingi bumi, mengelilingi ekuator 2,5 kali. Masya Allah, luar biasa sekali. Ajaib, ajib betul itu tubuh kita. Ya. Retina mata kita ini teman-teman sekalian, ya, bisa membedakan nggak kurang dari 10 juta nuansa warna. Ya. Mungkin kita bisa melihat kalau di slide itu ada warna merah, biru, sama orange gitu. Masing-masing kita beda. Kita ngelihat dari depan warnanya itu nuansanya beda kalau dibandingkan kita lihat dari bergeser aja sedikit. Karena apa? Pencahayaannya menjadi berbeda. Dan kita bisa membedakan nuansa warna itu, retina mata kita tidak kurang dari 10 juta. 10 juta nuansa warna. Jantung kita berdetak 70 kali per detik. Keajaiban. Nih, dada kita. Dada kita ini. Kecil kelihatannya, kalau kita ambil, kemudian kita lebarkan, kita bentangkan, maka lebar bentangan dada kita itu tidak kurang seluas dari lapangan tenis lapangan. Subhanallah ini pun. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah ya, luar biasa. Segala puji bagi Tuhan. Betapa kita penuh dengan keajaiban-keajaiban. Tapi di sisi yang lain, teman-teman sekalian, di sisi yang lain dari keajaiban itu, kita itu tidak ubahnya sebutir pasir, ya, di tengah bentangan padang pasir tiada terbatas. Ya. Kita hanyalah sebuah titik yang menempel
di sebuah bola bumi yang kecil yang melayang-layang berenang di angkasa di tengah lautan miliaran bintang dan makhluk-makhluk angkasa yang lain, planet-planet yang lain. Terlampau kecil untuk menjadi, mohon maaf, jumawa. Setitik kecil, titik yang menempel di bola dunia, di globe itu. Naik ke atas, kita akan ketemu bumi juga tidak berarti apa-apa. So, seberapa besar kita? Nah, teman-teman sekalian, sekecil itu pun kita begitu sangat luar biasa. Ajaib betul. Mengapa kita tidak kagum dengan situasi seperti itu? Nah, karenanya teman-teman sekalian, sebuah pertanyaannya mendasar adalah, kalau begitu siapa yang bikin? Siapa yang ngatur? Itu namanya gravitasi yang ada di semesta ini kan luar biasa. Sepersekian derajat saja dia menyimpang, hancur lebur alam semesta ini. Mungkin kita jarang berpikir tentang hal-hal seperti itu, teman-teman sekalian. Tapi itu menjadi penting kalau kita bicara tentang ketidakpastian dalam kehidupan ini. Yang pasti, teman-teman sekalian, semua keajaiban-keajaiban dari tubuh kita, keluarga kita juga ajaib betul gitu. Ya udahlah, kita nggak ada waktu ya bicara itu ya. Yang pasti semua itu hadir. Itu tidak untuk makhluk yang lain kecuali untuk diri kita. Dihadirkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk diri kita semua. Maka pijakan kita yang ketiga tadi itu adalah jalan yang lurus. Semua yang kita lakukan, itu untuk menambah perasaan cinta kita kepada Tuhan di jalan yang lurus. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kalau dalam bahasa Qur'annya, ya, bahwa kami tidak mengirim tanda-tanda itu, tanda-tanda keajaiban itu, melainkan apa? Melainkan kata Tuhan untuk menumbuhkan perasaan takhwif, ketakutan kalian kepada kami, kepada Tuhan, yang dengan ketakutan itu kemudian menghantarkan kalian semakin dekat dengan Sang Maha pemilik segala sesuatu. Kegentaran kita itu akan menjadikan diri kita untuk berada pada jalan yang lurus senantiasa dalam menyikapi perubahan, ketidakpastian yang berada di hadapan kita. Humility, yang kedua adalah out, dan yang ketiga ada the right path. Tiga hal itu, teman-teman sekalian, akan membawa kita kepada sebuah mindset yang insya Allah mampu menghadapi dan mengakrabi ketidakpastian yang kita lalui ini. Oke? Atas dasar tiga itu, maka saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengatakan begini. Kita itu dibatasi dengan time and space, oleh waktu dan ruang. Nah, semua kita udah sepakat lah gitu ya, teman-teman sekalian. Kenapa kita, apa yang menyebabkan kita menghadapi rasa ketidakpastian? Ya dua hal ini, time and space, yang menjadi kerangkeng dalam kehidupan kita, siapapun juga. Yang namanya makhluk pasti dia terbatas dalam time and space, gitu kan? Ruang dan waktu dan ruang. Ya. Jadi Mbak Diah yang sekarang ini nggak bisa balik ke 5 detik yang lalu. Mbak Diah nggak bisa balik ke 5 menit yang lalu, apalagi 5 jam, 5 hari, 5 bulan yang lalu. Nggak bisa. Karena kita terbatas betul time kita. You are consumed with your own time and space saat ini. Kita nggak bisa balik ke sana. Kalau saya sekarang sedang duduk di kursi ini, pada saat yang sama, saya nggak bisa duduk di kursi saya yang satu lagi di sebelah kanan. Meskipun cuma 1 langkah atau 2 langkah, saya bisa sampai ke kursi saya yang kosong yang ada di sebelah kanan saya. Nggak bisa, teman-teman sekalian. Kenapa? Sekali lagi, time and space. Kita dibatasi oleh waktu dan ruang. Nah, pemahaman ini akan membuat kita understanding, akan membuat kita memahami bahwa yang namanya kehidupan ini selalu menuju kepada satu arah. Dan satu arah itu, ya tadi kita udah bahas, adalah kematian.
Ya, dan kita pun nggak bisa memastikan tentang kepastian itu sendiri. Ya, tadi kita bahas di depan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, Tuhan memberikan kita anugerah yang sedemikian besarnya di antara anugerah-anugerah besar lainnya dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi di mana kita terpenjara oleh waktu dan ruangan ini. Apa itu teman-teman sekalian? Yaitu otak. Brain, our brain. Itu potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya. Ini adalah keajaiban dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Ya. Coba kalau teman-teman suka baca buku-buku tentang futuris, gitu kan ya. Yang dikaitkan kemudian dengan fisika kuantum dan segala macam, ya. Ada seorang yang ternama betul kalau di Amerika, namanya Michio Kaku, ya. Latar belakang dia memang dari Asia, ya, teman-teman sekalian. Dia lahir tanggal 24 Januari, seingat saya tahun 47, ya. Profesor di bidang ilmu fisika di City College of New York, ya. Dan dia juga adalah seorang futuris. Buku-buku dia selalu digemari. Buku-buku dia itu selalu laku, laris, ya. Bestseller selalu buku-buku dia. Yang saya catat, yang pernah sempat saya bulak-balik itu bukunya itu, misalnya ada Physics of the Impossible, ya. Dia bicara juga tentang hal-hal yang kayaknya impossible betul dalam hidup, tapi ternyata itu bisa terjadi, miracle betul gitu kan, dan itu karena otak sekali lagi gitu kan. Ada juga buku dia Physics of Future, ya. Physics of the Future, itu saya ingat saya itu sekitar tahun 2011an buku itu muncul. Ada lagi yang juga monumental itu, ya, di tahun 2014 The Future of the Mind. Teman-teman kalau baca buku ini mantap betul buku ini. Bagi mereka yang suka tentang bicara tentang positive psychology, psikologi positif gitu. Ini buku ini salah satu yang menjadi acuan mereka. Ya. Menarik betul. Dia katakan di sana bahwa otak kita itu nggak kurang terdiri dari 100 miliar, ya, 100 billion neurons, ya. Di mana kemudian saling berhubungan gitu dengan neuron dan dendrit, saling memancarkan informasi-informasi dalam kilatan-kilatan listrik, dan di setiap neuronnya itu akan bersambung dengan 10.000 neuron yang lain. Menjadikan otak kita ini sesuatu benda yang paling kompleks yang ada di alam semesta ini. Lebih kompleks dari universe, teman-teman sekalian. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa betul. Ini Tuhan berikan ke kita. Free of charge. Gratis. Nggak bayar spesial pun juga. Ya, bayangin kalau kita harus bayar, teman-teman sekalian. Ya. Pertanyaannya tapi gitu kan, dengan semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita ini, apakah kita bisa memahaminya dengan baik? Ya. Ya. Termasuk dalam kita menghadapi krisis ini. Nah, coba kita lihat teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat, ini anak-anak psikologi ini biasa nih ya. Dulu kan pernah belajar psikologi fa'ali. Ya, dari sekian banyak cara kita membaca otak kita itu, gitu. Salah satunya adalah dengan membagi otak itu menjadi 3 bagian, ya, 3 bagian otak, ya. Apa itu ya? Kajian-kajian neuroscience ini selalu dia mengungkapkan itu. Ada yang disebut sebagai prefrontal cortex. Kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan nama limbic system, dan yang ketiga itu adalah brainstem atau batang otak, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian otak yang paling primitif ya, yang kita kenal gitu. Nah, ini adalah 3 komponen otak yang harus kita pahami, ya, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya kenapa harus kita pahami? Karena masing-masing dari dimensi atau bagian otak ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dan kita akhirnya bisa membaca orang ini seperti apa. Otak dia dipenuhi dengan apa. Kita bisa membaca diri kita, bisa membaca istri suami kita, bisa membaca anak-anak kita, lingkungan kita, bahkan orang yang paling kita hormati kita bisa baca dari perilaku mereka, apa yang ada di isi otak mereka, berdasarkan pembagian 3 bagian otak ini, teman-teman sekalian. Nah, coba kita mulai dari brainstem, kita mulai dari batang otak, ya, atau yang kerap kali dikatakan bagian ini menjadi otak reptil, ya, otak reptil. Nah,
Di bagian otak ini kita bicara tentang survival state. Ya, bagaimana manusia itu bisa survive, gitu kan, mempertahankan dirinya, itu dikelola oleh otak ini. Ya. Bahasanya cuma dua, flight or fight, bertarung atau kabur, gitu doang bahasanya. Ya. Dalam kondisi bahaya, otak ini yang kemudian akan dimunculkan, teman-teman sekalian. Ya. Nah, sayangnya di situasi sekarang COVID-19 ini nggak sedikit batang otak ini yang mengemuka ketika menghadapi situasi ketidakpastian COVID ini, teman-teman sekalian. Ya. Kita tidak tahu. Kita bisa bilang, oh, saya kan keahliannya keahlian psikologi, tapi kita masuk ke dunia. Baik, teman-teman sekalian ya. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, kita bisa lihatlah ya. Dari ucapannya kita bisa membacanya. Misalnya, gue kagak takut tuh sama COVID-19. Buat apa gue pakai masker? Gue kagak takut. Nah, dia fight itu berarti. Dia orang yang fight. Ya. Atau sebaliknya, gitu kan? Begitu ada situasi kayak gini, lari kemudian nggak berani melakukan aktivitas-aktivitas yang sepatutnya dia lakukan dengan penuh hati-hatian. Ya. Nggak sedikit, beberapa teman bahkan orang tuanya yang beberapa kali sempat menelpon ke saya, bercerita tentang itu, dan beberapa kemudian kita coba berdialog untuk mengatasi itu. Beberapa mereka mengalami sebuah kondisi yang dikenal dengan nama orang psikologi, mengenalnya sebagai obsesif kompulsif, ya. OCD kita sebut, obsessive compulsive disorder. Ya. Cuci tangan tuh nggak pernah selesai. Ya. Kemarin saya baru dari Sukabumi, ya, ada ibu-ibu juga begitu, usianya sekitar 70-an tahun. Ya. Cuci tangan terus-terusan, begitu cuci tangan, baru keluar, nemuin saya cuci tangan lagi. Mungkin dia pikir saya termasuk bagian dari COVID-19 kali, dipikir wajahnya kok menyeramkan betul gitu kan. Ketemu anaknya, cuci tangan lagi. Terus cuci tangan terus. Ya. Mencoba untuk lari dari kenyataan yang ada, teman-teman sekalian. Padahal kita nggak hanya butuh itu. Kita nggak hanya butuh mengelola kehidupan ini dengan brainstem kita, tetapi juga kita perlu juga menggunakan prefrontal cortex, dan juga kita perlu menggunakan sistem limbic kita, ya. Di mana di prefrontal cortex kita bisa ketemu bahasa-bahasa yang logis, ya, sebab akibat, bahasa-bahasa yang sifatnya matematis sekali kita bisa ditemukan di sana, ya. Logis betul maunya, itu makanya disebut sebagai executive state posisinya, gitu kan ya. Nah, tapi itu juga nggak bisa menyelesaikan kita dalam menghadapi ketidakpastian. Tapi juga yang paling utama yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengelola otak yang kita sebut sebagai limbic system kita, di mana di situ ada intuisi dan feeling. Ini penting. Nah, kalau ada yang tanya mana yang paling dominan di antara ketiganya, di antara prefrontal atau limbic system atau brainstem, maka ya tergantung dari bagaimana kita memaknai ketidakpastian ini dan bagaimana otak kita bekerja menghadapi ketidakpastian itu. Nah, sayangnya teman-teman sekalian, belakangan ini kita bisa jumpai ini. Orang serba takut dengan kondisi yang ada. Serba takut dengan kondisi yang ada. Nggak usah jauh-jauh lah, ya. Nah, ibu saya juga mengalami hal yang sama juga. Sampai-sampai ibu saya pernah ngomong begini, Fajri, ibu itu nggak takut mati. Umur ibu itu udah tua, siap mati. Tetapi kalau bisa sih matinya jangan sekarang, zamannya COVID. Nanti aja kalau COVID udah berlalu baru mati. Itu jawab apa yang dikatakan oleh ibu saya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketakutan terhadap ketidakpastian itu ketika dikendalikan, ketika kita menghadapi situasi tidak pasti dikendalikan oleh ketakutan, maka ketakutan itu yang akan mengemuka. Dan kita hanya punya dua pilihan kalau kita menghadapi situasi ketidakpastian, ya, dalam kehidupan kita, termasuk dalamnya situasi seperti sekarang ini, pilihannya cuma dua. Kalau bukan saya yang menang, kamu yang kalah. Nggak ada nego di sana. Oke? Cuma itu aja. Yes. Mohon maaf, bisa 5 menit lagi supaya ada kesempatan tanya jawab, dan Bu Eli dari PPKK akan menyampaikan tentang PPKK. Oke, thank you.
Thank you Mbak Novi. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Padahal saya ingin mengatakan ketakutan itu sebenarnya sesungguhnya tidak real. Sangat tidak real ya. Kalau teman-teman penggemar buku-buku psikologi khususnya di bidang klinis, nanti teman-teman bisa baca buku-bukunya Amy Morin ya. Dia adalah seorang psikoterapis yang ternama di Amerika Serikat ya. Dia menulis di dalam bukunya bahwa tidak kurang ada 10 ketakutan terbesar yang ia identifikasikan dari klien-klien dia ya. Nanti bisa dibaca sendiri aja. Nah, padahal teman-teman sekalian ketakutan-ketakutan itu bisa kita manage. Ya. Oke, bagaimana memanagenya? Secara singkat, yang pertama kita harus memahami dulu ketakutan itu. Kita takut apa? Takut miskin. Lah, rezeki itu sudah dijamin sama Tuhan kok. Cicak aja yang nggak punya sayap gitu, dia bisa makanannya adalah nyamuk yang punya sayap. Teman-teman sekalian, masalahnya adalah sudah optimal apa enggak kita dalam bekerja. Itu masalahnya. Masalah kita di situ, bukan masalah takut miskin kita. Ya, takut mati. Loh, ngapain takut mati? Kalau udah waktunya juga akan mati. Nah, makanya teman-teman sekalian, Don Joseph Guay, gitu, dia adalah pimpinan di Departemen Psikiatri di Stanford Medical School. Dalam kajian dia mengatakan bahwa bicara tentang ketakutan itu, ya, ternyata rata-rata 85% dari apa yang kita takuti itu tidak pernah terjadi. Ya. Jadi hanya berkecamuk di dalam pikiran kita aja, di batang otak kita aja, hanya di batang otak kita aja berkecamuk deh. 85% dari ketakutan-ketakutan kita. Nah, sementara sisanya 15% teman-teman sekalian itu juga terbagi, yang 15% itu. 80% dari yang 15% itu teman-teman sekalian itu ternyata dapat kita manage dengan baik. Dan kemudian ketakutan itu menjadi sebuah pletu, menjadi sebuah pemicu kita menjadi orang yang semakin bertumbuh baik ke depannya. Nah, dan hanya 20% dari 15% saja yang layak untuk dikhawatirkan dan memang ternyata betul-betul terjadi dari ketakutan-ketakutan itu. Jadi kalau kita mau presentasikan cuma 3% saja dari yang kita takutkan itu kemudian terjadi dalam kehidupan kita. So, kenapa kita harus takut gitu loh? Kenapa harus ngandalin batang otak kita ketika menghadapi ketidakpastian itu? Sebel saya terus terang. Nah, teman-teman sekalian. Yang kedua, secara singkat ya, gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Pertama, pahami esensi dari ketakutan. Yang kedua itu gantungkan saja urusan kita pada Tuhan. Ketakutan kita itu. Jangan pada makhluk. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia katakan, aku sudah mengalami banyak peristiwa-peristiwa menyakitkan, ketidakpastian, goncangan-goncangan di dalam hidup ini. Dan aku selalu menyandarkan harapan. Tapi satu-satunya harapan yang paling menyesakkan diriku adalah ketika aku menggantungkan harapanku kepada sesama manusia, sesama makhluk. Jadi teman-teman sekalian, masalah kita ternyata adalah di mindset kita. Ketidakmampuan kita untuk mengelola ego kita. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sangat disayangkan teman-teman sekalian. Nah, orang bilang kalau begitu kita harus positive thinking. Saya bilang bagus positive thinking. Tetapi menurut saya kita lompat kalau bicara positive thinking dalam kondisi kayak gitu. Itulah sebabnya saya mengatakan nothing lah positive thinking itu. Nah, think positive itu nothing menurut saya. Selama ini kan kita dibombardir dengan, kok kita positive thinking aja, Enggak teman-teman sekalian. Ada prosesnya. Positive thinking itu bukan awal berpijak kita untuk menghadapi kehidupan di dunia ini yang serba tidak pasti ini. Teman-teman sekalian. Coba kita lihat, ya teman-teman sekalian, ya. Kalau kita lihat, our destiny depend on our character depend on our habits depend on our action depend on our thought, dan pikiran kita bergantung kepada feeling kita, emotion kita, situasi hati kita, perasaan kita, teman-teman sekalian. Kita sering kan disuruh gitu kan, anak-anak sekarang gitu kan, kalau ikut training motivasi itu kan tanya apa kabar gitu kan, atau assalamualaikum apa kabar, apa jawabannya kemudian
baik, alhamdulillah, luar biasa, yes, 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 gitu. Teman-teman sekalian kita jawab gitu. Pertanyaan saya, emang selesai dengan kata itu? Ya, kita disuruh positivity dengan begitu. Tapi ada yang bertanya, emang ini buruk? Enggak, itu bagus. Tapi kita lompat, teman-teman sekalian ya. Karena di otak kita itu bicara tentang apa namanya? Kita harus bisa membedakan di dalam otak kita itu ada yang namanya pemikiran. Ya. Nah, selama ini kita berada pada tataran pemikiran. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah gitu kan, kemudian yes yes yes, Allahu Akbar gitu kan, atau puji Tuhan dan segala macam gitu kan, pada tataran pemikiran di otak kita, atau paling tidak sampai pada gambaran memvisualisasikan situasi itu. Tapi teman-teman sekalian, dia akan menjadi powerful kalau kita bisa menghasilkan sensasi. Positif thinking itu akan muncul ya, kalau sensasi yang ada di dalam otak kita itu, yang digerakkan oleh limbic system itu bekerja dengan optimal. Itu yang akan menggerakkan kita. Tapi kalau kita bilang, apa namanya, pagi, kata selamat pagi, selamat siang, pagi, selamat malam, pagi, ucapan doang, di otak itu cuma dibaca sebagai pemikiran, teman-teman sekalian. Jadi, nggak cukup begitu. Kalau kita ketemu sama suami kita gitu kan ya, Pak, apa kabar? Nah, suami kita bilang baik, gitu kan? Nah, baik gak suami kita? Enggak, dia lagi nggak baik. Tapi dia berpositive thinking dengan kata-kata baik. Itu nggak selesai. Perasaan dia mengatakan dia tidak baik, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian. Jadi yang kita perlukan adalah positive feeling. Ya. Positive feeling. Betapa banyak orang gitu kan yang tahu, gitu kan. Orang ngerokok pengen nggak ngerokok. Ya. Dia tahu persis banget pengaruh dari rokok itu. Secara ilmiah dia tahu persis. Dia baca buku ilmiah. Kan, ya. Kemarin saya di Sukabumi ketemu seorang kiai, ya, dari sebuah pesantren. Ngobrol-ngobrol, kiai itu kemudian bilang begini, ya. Dia cerita tentang apa namanya, kisah kiai yang lain yang ngerokok. Apa kata kiai lain yang merokok itu kepada kiai ini, ya, Fatullah Mansur namanya Pak Kiai ini. Dia bilang begini. Dia bilang, Ustaz, saya ketemu sama kiai. Ya. Kemudian dia ngerokok. Saya tanya, kenapa ngerokok? Gitu. Apa jawab kiai itu? Dia bilang, saya udah baca buku-buku tentang kesehatan. Dan saya tahu persis betapa rusaknya tubuh kita karena ngerokok itu. Karena itu saya memutuskan untuk berhenti membaca buku kesehatan. Jadi dia memutuskan bukan memutuskan untuk berhenti merokok, tetapi dia memutuskan untuk berhenti membaca buku-buku kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, let's see, ya. Ternyata prefrontal cortex masih banyak hambatan-hambatannya untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa menghadapi ketidakpastian. Tapi kalau kita bicara tentang limbic system, maka dia yang akan menggerakkan. Ya, sama. Saya selalu ngomong sama teman-teman gitu kan, terhadap diri saya sendiri juga. Ya, kita selalu berdoa. Tetapi tanya coba, doa kita itu pada tataran prekonteks, prefrontal cortex, atau masuk ke dalam tataran apa namanya limbic system? Itu dua hal yang berbeda. Ya Tuhan, selamatkanlah aku dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Itu kata-kata lisan apa kata-kata hati? Teman-teman sekalian. Jadi banyak hal lah ya yang bisa kita baca dari sini. Jadi positive feeling teman-teman sekalian. Oke? Ini mungkin slide yang 1-2 slide yang terakhir. Saya nggak bisa menyelesaikan slide saya, nanti dibaca sendiri aja. Oke teman-teman. Ada yang sudah pernah ini? Ada yang sudah pernah rekreasi semasa COVID ini? Mbak Novi udah rekreasi? Nggak berani. Nggak berani. Rekreasinya nonton kayak gini aja, gambar-gambar. Masya Allah. Nah, sekarang kalau kemudian ngelihat pantai seperti ini dan kemudian saya ajak untuk pergi ke pantai ini, mau nggak?
Kalau di pantainya kan sepi, saya oke-oke aja. Tapi menuju ke sananya itu gimana caranya? Artinya kita nggak kangen sebenarnya untuk rekreasi sekarang, ya. Betul, betul. Tapi agak sulit kita sana dengan kondisi yang ada bagi mereka yang mengandalkan 3 otak itu dengan baik, gitu kan ya. Nah, teman-teman sekalian, tapi kita pengen ke tempat seperti ini, ya. Kenapa? Ya, karena ya begitulah, rindu kita terhadap situasi normal seperti ini. Nah, cuman saya mau kasih tahu aja begini, ini kondisi kita yang real deh. Nih. Buat apa kemudian kita pergi kemudian rekreasi dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, sahabat kita, rekan-rekan kita gitu kan. Jika ketika kita sampai di tempat rekreasi dimanapun juga di pantai dalam konteks seperti ini, yang kita cari cuman sinyal wifi gitu kan. Apa nikmatnya kemudian menghadapi melakukan rekreasi itu? Yang kita cari cuman ini ada sinyalnya nggak sih di sini gitu. Kalaupun nggak wifi, ini nggak sinyal biasa lah. Ada sinyalnya nggak sih? Buat apa? Ini teman-teman sekalian. Ya. Buat posting foto kita kalau ada di pantai. Ini kebiasaan kita sekarang. Ya. Selfie. Habis itu yang di selfie kakinya doang gitu kan. Ya. Ya, sadar atau enggak, ya kita sekarang terperangkap dalam peristiwa ini. Ya. Pamer diri teman-teman sekalian. Habis itu kalau udah diposting apa-apa semua yang kita lakukan, ya kita bikin komen lah gitu kan ya. Ya kira-kira komennya, halo teman-teman semuanya, apa kabar gitu. Gua pingin lo semua iri. Kalau gua ada di sini dan lo semua kagak bisa pergi ke tempat ini. Tapi gua nggak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi ya udahlah, gua foto aja kaki gua yang ada di pantai yang indah ini. Teman-teman sekalian ya. Jadi ada di pantai itu bukan untuk diri dia, untuk dia nikmati. Bukan untuk bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi teman-teman sekalian, di pantai orang ini hanya sekedar pamer ke semuanya untuk mempertontonkan bahwa gua lebih baik dari lo semua. Nah, akui dong gua gitu kan. Akui dong saya. Saya bisa loh, kamu nggak bisa gitu. Terima dong aku. Nah, teman-teman sekalian, jadi ya begitulah. Ya. Orang yang waras kemudian jawab tuh temennya dari yang waras gitu kan ya. Oh, I seriously hope this is a picture of feet that are no longer connected to your body. Gitu kan? Oh, saya harap foto ini adalah kaki yang udah nggak nyambung lagi sama badannya. Nah, didoain mati tuh sama temennya kalau udah kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita masih seperti ini, ya, kita tidak bisa menentukan pilihan mindset kita dalam menghadapi kesulitan, maka kita akan sulit. Ya, teman-teman, kita harus menjadi orang ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya rasa waktunya sudah sudah cukup bagi saya. Ada beberapa slide memang yang belum sempat tersampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi sedikit pemacu dan pemicu bagi kita untuk bisa mengakrabi lingkungan yang terus berubah, khususnya pada masa pandemi ini. Dengan demikian, maka insya Allah nggak ada lagi yang perlu kita takuti, terlalu takut, gitu kan? Dan tidak ada yang harus kita menjadi over optimistik dalam menghadapi ini. Ya, tetap aja kita waspada dalam situasi-situasi ketidakpastian sekarang maupun ketidakpastian dalam kondisi-kondisi yang berbeda di kehidupan kita yang lain. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat juga bagi teman-teman semua. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Novi. Monggo Mbak Novi. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Pak Fajri, teman kita semua, sahabat kami semua. Sesi yang sangat menarik dan nggak terasa waktunya sudah lewat, tetapi saya harap teman-teman keep dulu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, ada di dalam chat, kita akan bahas bersama. Pak Fajri saya minta untuk tetap bisa tinggal mengikuti, menjawab beberapa pertanyaan karena ini belum selesai. Tadi di awal sebenarnya dari Ketua PPK KHA UNER akan menyampaikan sepatah dua patah kata.
Cuman waktu tadi kesulitan untuk masuk dan sekarang mohon maaf Bu Eli sudah hadir bersama kita untuk bisa menyampaikan tentang PPKKHA Universitas Airlangga yang menjadi yang mensupport kegiatan kita ini. Monggo Bu Eli silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah terdengar? Sepertinya koneksi yang di kami agak trouble. Putus-putus ya? Enggak, lumayan kok, Putus-putus ya? Enggak, monggo. Ibu bisa lanjutkan. Sepertinya di sini yang agak trouble. Tadi sudah berkali-kali saya restart. Mohon maaf. Tadi ada sedikit trouble waktu awal masuk tadi. Yang saya hormati Bu Novi, Pak Fajri. Presentasinya sangat menarik sekali ya. Tadi saya sempat mengikuti ya, jadi ketika masuk ya saya ikuti, bagus sekali gitu. Dan saya apresiasi atas kegiatan yang rencananya akan berkesinambungan gitu ya Bu Novi ya. Terus terang saya sangat menyambut baik sekali gitu. Kami senang sekali bisa bekerja sama karena terus terang unit kami mungkin saya perlu mengenalkan, jadi yang belum kenal, yang sudah kenal mungkin sebagian sudah kenal ya. Jadi di UNER ada Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan. Nah, di mana di sini tupoksi kami adalah untuk menyiapkan adik-adik memasuki dunia kerja atau wirausaha dan bekerja sama untuk menempatkan adik-adik ini nanti di tempat kerjanya. Jadi berbagai kegiatan kami laksanakan, kami kegiatan webinar ini hampir tiap minggu, bahkan minggu depan ini mungkin ada dua kegiatan gitu, yang kami selenggarakan, yang kami berikan judul ada dua kegiatan, Airlangga Career Club dan Airlangga Entrepreneur Club. Di mana yang Entrepreneur Club tentunya adik-adik yang wirausaha, jadi bagaimana topik-topiknya yang ke arah sana. Sedangkan Career Club itu adalah lebih ke arah adik-adik yang berkarir di perusahaan. Oleh karena itu saya sangat bergembira sekali, matur nuwun Bu Novi atas kerjasama ini. Jadi kami juga menginfokan mungkin di sini banyak para HRD, barangkali perlu rekrutmen. Nah, perlu mengenalkan apa sih kadang-kadang adik itu kenapa nggak melamar ke sana karena kurang tahu bidangnya itu apa. Monggo bergabung mungkin nanti di sesi Airlangga Career Club itu bisa memberikan materi, jadi semacam seminar gitu. Itu kami persilakan, monggo. Nanti bisa chat saya, monggo, atau lewat Bu Novi, monggo. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di sana. Kemudian yang penting lagi kami informasikan, karena sedianya bulan September nanti kami akan menyelenggarakan Career Fair. Nah, kondisi seperti ini rasanya tidak mungkin, jadi kami akan melaksanakannya secara virtual. Nanti kami mungkin pada kesempatan minggu depan saya akan minta waktu sedikit lagi gitu, mungkin kami sudah bawa flyernya dan barangkali ada yang berminat, monggo yang perlu untuk rekrutmen atau mungkin perlu untuk magang, tapi magang karena ini kalau fisik masih agak sulit karena orang tua masih keberatan, barangkali kalau berkenan virtual atau apa, monggo, kami fasilitasi semua. Atau keinginan dari para stakeholder ini, Bapak Ibu semua, yang mungkin sebagian alumni gitu ya, monggo, apa yang diinginkan. Kami sedapat mungkin akan memfasilitasi apapun. Bahkan kalau mungkin ada semacam butuh seminar gitu ya, seperti Pak Gaeb ini, walaupun kecil mungkin support kami hanya fasilitas Zoom, kami akan fasilitasi insya Allah dengan kerjasama. Tapi saya nilainya itu nilai kerjasamanya ini yang luar biasa. Jadi alhamdulillah Bu Novi kok info saya, jadi ini suatu hal yang sangat bagus karena kami juga harus di perankingan untuk ranking universitas, kerjasama itu sekarang dilihat berapa kerjasama, karena disitulah bisa dilihat bagaimana mutu dari universitas ini menempatkan para lulusannya di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Kami juga sangat terbuka menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu, monggo, kami tentunya masih banyak kekurangan, jadi kita mari bekerja sama. Ini tadi saya lihat di chat sepintas ada yang dari Kendari ya, salam kenal kembali, waduh luar biasa. Ini benar-benar nasional ya Bu, ya, Bu Novi ya, alhamdulillah ini pesertanya 87, iya. Tadi sampai 89 ya.
Ya, biasanya nanti gitu naik turun. Apa nanti mungkin akan lebih besar lagi, monggo. Jadinya akan sangat bagus. Mungkin dari mana-mana bisa bergabung. Jadi dan waktunya juga pas hari Sabtu ini karena kita WFH ya, hari-hari kerja juga kita kerja. Kalau Sabtu kan agak santai ya. Ya. Jadi tadi pencerahan dari Pak Ahmad Fajri tadi juga luar biasa untuk kita semua ya. Jadi untuk membangun semangat kita itu sangat kami apresiasi. Nun sewu Pak Ahmad Fajri, alumni atau bukan? Alumni Bu. Ya, saya 87 Ibu. Oh. Seangkatan dengan ke saya Bu. Wah, sekali-kali harus ya. Cuma dulu saya memang agak pemalu, jadi memang nggak dikenal Bu. Wah, sekali-sekali harus hadir di Erlangga Career Fair kami ya Pak Fajri ya, kami undang nanti ya. Mengisi untuk adik-adik mahasiswa, untuk motivasinya, untuk bagaimana tip-tipnya, nah semacam itu ya nanti ya. Nanti mungkin bisa ya harus pulang kampung. Kalau alumni sudah gitu, ayo pulang kampus. Nanti minggu depan ini ada 4 juga alumni semua. Narasumbernya. Iya. Jadi kami sangat senang sekali. Jadi kampus ini sangat menanti alumni-alumninya untuk bergabung dan mungkin apa yang bisa kami bantu, kami juga akan memberikan alternatif walaupun mungkin membantunya tidak secara fisik tapi mungkin jalan atau apa kita senantiasa akan terbuka untuk itu semua. Iya. Baik, saya kira seperti itu Bu Novi, matur nuwun sekali ya, matur nuwun. Salam semua untuk para partisipan ya, selamat bergabung, semoga rutin nanti semakin banyak teman-temannya diajak semua ya. Jadi di sini kita juga sambil silaturahim ya, walaupun tidak secara fisik tapi secara virtual, alhamdulillah. Baik, saya kembalikan Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli jadi melaporkan nanti 8 pembicara yang sampai dengan Agustus itu kebetulan alumni semua dan alumni psikologi Airlangga gitu. Jadi mungkin yang sama-sama psikologi ini satu angkatan kita sharing-sharing dan ternyata kemarin ada beberapa teman yang saya tuh miss agak kelewatan tuh kayak ada Bu Puspo tuh di Disnaker Provinsi Jawa Timur, saya kelupaan ada teman yang di Mentonasa. Nah, bisa lanjut Bu, jangan sampai Agustus terus saja. Ya. Monggo. Ya, PKS-nya dibikin setahun ya Bu. Iya, wah senang sekali, monggo. Iya. Jadi ini adalah nanti bisa lebih bersatu, psikologi ini kan cukup bagus nanti melalui media ini ya. Ada Bu Mika tadi saya lihat juga, nanti mohon saya diingatkan. Untuk bisa mungkin memfasilitasi kalau yang angkatan-angkatan yang lainnya juga mau bergabung. Iya, nah semacam itu jadi bisa untuk jadi sarana untuk. Iya. Ya, baik ya. Baik, mungkin bagi teman-teman ini yang sudah lama tidak sambang ke UNER, kemarin Untas Airlangga jadi berapa besar Bu? Udah masuk 500 besar ya dunia ya? 520 sampai 530, jadi hampir 500, kurang sedikit. Ya, kita meloncat jauh, 100 lebih, 150-an. Dari ranking 700 berapa menjadi 520? 600, terus ini 600, masih 650 sekian. Sekarang 520 sampai 523. Kalau nggak salah tepatnya 521 apa 23 gitu. Oke. Ikut bangga jadi alumninya. Iya. Iya, ini juga karena yang nilai terbesar kemarin itu dari alumni. Jadi kan kami itu tiap tahun kan menyetorkan untuk yang disurvei itu. Nah, nilai dari semua nilai yang paling besar yang employee reputation. Itu yang paling besar. Jadi saya memberi penghargaan ini pada alumni. Ikut meningkatkan ranking seperti ini tuh alumni. Iya. Mungkin teman-teman yang sudah jarang sambang kampus atau enggak interaksi kayak tadi Mas Fajri itu bisa tahu info ini sehingga kemudian bisa bergandengan tangan dengan alumni-alumni yang lainnya juga. Iya, betul. Iya. Terima kasih banyak Bu Eli, supportnya, perhatian Ibu sama-sama. juga. Di kesempatan yang berikutnya nanti di awal juga Ibu bisa menyampaikan karena mungkin bisa ada jadi pesertanya yang beda juga. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Baik, matur nuwun. Mohon izin saya mau melanjutkan membahas pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini tadi sangat menarik dari Pak Fajri dan ada beberapa pertanyaan. Ini kalau berkenan monggo bisa langsung bertanya.
ini bagaimana kita being a friend with the uncertainty gitu ya. Jadi menjadi mengakrabi mengakrabi ketidakpastian ini secara mungkin lebih konkretnya. Ini ada yang minta juga contoh konkret untuk dapat menyelaraskan diri dengan situasi yang tidak pasti ini dari Bu Dani. Tadi pertanyaan dari Pak Widi. Monggo Pak Widi atau Bu Dani mau berkenan tanya langsung, bisa langsung dibuka mic-nya atau cukup dibacakan. Saya bisa berikan kesempatannya. Pak Widi mau silakan. Mau tanya? Cukup dibacakan, menyimak, Bu. Oh, oke. Pak Fajri, cukup dibacakan. Monggo silakan dijawab pertanyaannya, dibantu menjawab. Oke, baik. Makasih. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf. Betul nih teman-teman, khususnya Bu Novi. Ya saya kalau udah ngomong nggak inget waktu gitu kan ya. Saya sebenarnya jam 10:30 ini ada webinar yang lain gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab dulu yang ini. Saya mohon maaf betul, tapi kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut silakan aja. Di Bu Novi ada nomor HP saya gitu, di yang lain juga teman-teman juga ada. Tapi kalau mau dicatat nggak apa-apa juga 0813 170707778. Mohon maaf nggak bisa diulangin teman-teman sekalian. Yang ada di grup nanti bisa tanya di grup WA ya. Yang kemarin udah masuk di grup nanti bisa saya bantu. Oke, saya tulis di sini aja. Oke. Nanti kalau nomor itu bisa saya bantu, mungkin Pak Fajri bantu menjawab ini sebentar. Oke, baik ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya supaya tadi positive feeling itu muncul? Ada beberapa teknik sih yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama misalnya ada sebuah teknik yang kita kenal dengan istilah one choice ya, 8 feelings. Dan satu lagi adalah 90 seconds, 90 detik. Nah, konsep ini menarik teman-teman sekalian ya. Yang pertama gitu kan, one choice, begini. Bahwa ketika kita menghadapi situasi ketidakpastian gitu kan, maka satu pilihan kita. Tentukan mana yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman dalam kehidupan kita. Ya, pilih momen mana. Ya. Biasanya kalau dalam proses proses mentoring gitu kan ya, atau dalam diskusi-diskusi kelas-kelas kecil, biasanya ada latihan-latihan khusus gitu. Coba diingat-ingat peristiwa mana dari sekian banyak peristiwa itu yang kita alami. Atau sekarang kita sedang mengalami itulah. Kita sedang mengalami itu. Nah, ketika kita sudah menemukan peristiwa itu, ya, maka yang banyak atau kasus yang kemarin terjadi di Sukabumi itu adalah seorang ibu yang merasa sangat sedihnya luar biasa karena suami yang dianggap sebagai soleh gitu kan, ternyata dia sudah punya istri lagi dan tanggung-tanggung istrinya bertambah 2 teman-teman sekalian, ya. Padahal sang istri merasa bahwa sebenarnya dia adalah istri satu-satunya. Nah, itu sebenarnya kesalahan istri di seluruh dunia, teman-teman sekalian, saya mau nyampaikan. Jangan pernah pede bahwa suami Anda itu hanya memiliki Anda satu-satunya. Ya, untung istri saya lagi nggak ada di rumah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dia sampaikanlah keluhan dia. Nah, singkat cerita. Oke. Lantas apa yang dirasakan? Nah, saya minta dia untuk berlayar terhadap 8 feeling yang dirasakan khususnya ya. Kalau bicara tentang teknik ini ada 8 feeling, ada marah, ada sedih dan segala macam lah ya. Satu-satu nanti kita jabarkan itu nggak cukup. Apa yang dia rasakan? Perasaan apa yang dia muncul? Saya minta begitu dari 8. Dari satu momen dia merasa kecewa gitu kan ya terhadap suaminya yang tidak ini, kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam keluarga dia, maka kemudian saya minta dia supaya berlayar terhadap 8 feeling, 8 emotion, 8 perasaan di dalam hidup dia. Setelah itu kemudian ada waktu yang saya berikan 90 detik bagi dia. Untuk apa? Untuk merasakan seluruh aliran tubuh dia, apa yang terjadi dengan perasaan-perasaan itu. Ya. Makanya sebenarnya materi saya tadi belum selesai gitu kan. Ada slide yang tadi sempat saya tayangkan terakhir, itu bagian yang lain, teknik yang lain. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang vibrasi gitu kan ya. Itu juga bicara tentang itu semua. Nah, teman-teman sekalian, kemudian ketika saya minta begitu dalam proses kalau bilang consulting itu enggak lah ya, karena sesaat aja gitu kan.
Saya bilang, tolong rasakan getaran-getaran apa yang muncul dari perasaan marah, dari perasaan sedih, dari perasaan kecewa itu, teman-teman sekalian. Dan saya minta dia cerita. Dia ceritalah gitu kan ya, bahwa pipi dia terasa panas dan kelihatan memang merah muka dia gitu kan. Mata saya, nah, saya minta dia untuk bercerita itu. Selama 90 detik. Saya minta dia merasakan dulu, setelah itu kemudian dia cerita. Nah, teman-teman sekalian, metode ini menjadi metode yang sekarang menjadi trending. Di mana kita bisa mengendarai emosi-emosi negatif kita, ego kita, kalau dalam bahasa slide saya tadi gitu kan, untuk mengatasi ketakutan terhadap ketidakpastian. Nah, dalam konsep yang tadi saya sampaikan di slide yang terakhir, yang nggak bisa dijelaskan tadi, itu yang saya sebut sebagai sepatutnya kita menerima kondisi yang ada dulu. Itu yang kerap kali kita lupa terhadap itu. Kita kerap kali mengingkari terhadap itu semua. Kerap kali kita lari dari situasi yang tidak kita sukai itu. Ya. Kita memahami bahwa rasa sakit itu adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nggak ada yang tidak rasa sakit. Jadi kita akui dulu. Kita terima dan kita akui. Ya wes gitu kan, saya dipecat gitu kan ya. Ya saya akui saya dipecat. Udah, akui dulu yang pertama. Terima dulu yang pertama gitu kan ya. Aku telah terpapar COVID-19. Udah, akui dulu. Kemarin tetangga RW saya ada yang mengalami itu semua, sempat konsultasi juga. Ya, karena ibunya stres berat gitu kan ya, sampai depresi, bapaknya stres berat, rumahnya ditutup, ditulisin spanduk besar. Jangan datang ke rumah ini karena rumah ini terpapar oleh COVID-19. Dia nulis sendiri, dia bikin portal sendiri rumahnya gitu kan, ya udahlah, nggak sehat lah secara psikologis itu yang terjadi di keluarga itu gitu. Nah, teman-teman sekalian, dia tidak mengakui. Mungkin saya bisa mengatakan pada saat kita men-reject rasa sakit kita, rasa kecewa kita, rasa tidak suka kita, rasa marah kita reject itu, teman-teman sekalian, pada momen tertentu, saat-saat yang singkat, kita menemukan kenyamanan. Tetapi kita dulu pernah belajar semua dalam psikologi. Bagaimana proses ketika kita menekan rasa sakit itu ke dalam subconscious mind kita. Maka alih-alih kemudian kita bisa menjadi sehat secara psikologis, justru kemudian yang terjadi adalah ada sekam yang terbakar di dalam diri kita yang siap untuk meledak suatu ketika dan kita kemudian akan hancur dalam kehidupan kita. Terima dulu yang pertama. Dan itu tadi metodenya itu dengan satu pilihan, 8 perasaan, dalam 8 sensasi perasaan, dan 90 detik waktunya untuk kita rasakan. Biarkan darah itu naik ke atas, itu kita rasakan, teman-teman sekalian. Rasakan, darah kita naik, emosi kita naik, itu kita rasakan. Rasakan itu. Maka kemudian kita akan rilis sesudah itu. Ya. Yang kedua adalah kemudian menilai situasi yang perlu kita lakukan. Ya. Kita perlu melakukan yang kedua, menilai situasi. Apa? Fokus pada sesuatu yang dapat kita ubah dan bisa bisa menerima semuanya. Apa yang kalau dalam psikologi kita sebut sebagai benefit finding, kalau dalam istilah psikologi klinisnya. Ya. Ada yang kita kenal dengan istilah optimisme realistik, optimistic realism, optimistik yang realistis, yaitu apa ya? Cenderung untuk melihat dunia dengan cara yang positif, tetapi juga tetap membumi dalam kenyataannya. Si ibu itu kemudian saya katakan, oke, Bu, ibu marah? Oke. Pertanyaan saya, kalau ibu marah, suami ibu makin baik sama ibu? Enggak. Ibu kecewa? Kecewa. Dengan kecewa itu kemudian menyelesaikan masalah? Tidak. Gitu. Jadi, ibu harus menilai situasi ini seperti apa. Ya. Harus optimis dan realistik. Apa optimisnya? Saya katakan bahwa ibu harus optimis, ya, bahwa ibu tetap akan berbahagia bersama dengan suami ibu. Ya. Tapi kasus ini jangan diterapkan ya bagi bapak-bapak ya. Nanti dia kawin lagi, habis itu diajarin cara ya kayak gini. Jangan. Lewati dulu mayat saya kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadi kita nilai mana yang ada yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Ya, optimisme buta itu adalah liabilities. Ya, optimisme buta adalah liabilities. Ya,
Emang gampang nyeraiin 2 istri itu? Saya nggak ngomong begitu sama sang ibu. Cuman emang gampang nyerain. Apalagi dia lebih muda, lebih cantik. Teman-teman sekalian, kalau saya jadi suami dia, disuruh milih, ya tentu saya milih tiga-tiganya, teman-teman sekalian, gitu kan? Nggak salah satu, gitu. Optimisme realistik, di mana optimisme dia bahwa 2 istri mudanya itu diceraikan dan dia menjadi satu-satunya pendamping yang setia, itu tidak realistik. Ya, itu menjadi liabilities dalam kehidupan sang ibu. Buktinya, dia tidak nyaman dalam hidup dia. Ya. Sedangkan marah dengan visi yang jelas, itu adalah aset. Itu saya mengatakan. Karena ya teman-teman sekalian, kesadaran kita, ketika kita menilai situasi itu, kita sadar betul. Kita marah, kita sadar betul. Kita kecewa, kita sadar betul, gitu kan? Kita sering kali marah, tapi kita nggak sadar kalau kita sedang marah. Semuanya tumpah, nama-nama binatang keluar, teman-teman sekalian. Bahkan yang nggak ada pun muncul. Nah, kita kan dalam kondisi masyarakat sekarang ini yang begitu, teman-teman. Sedih saya ngelihatnya. Sedih banget saya ngelihatnya. Masyarakat kita itu masyarakat yang penuh dengan pemarah. Muncul ada bahasa kampret, muncul ada bahasa cebong gitu kan ya. Sedih saya ngelihatnya. Itu ciri gitu kan. Di mana kita itu nggak sehat secara kesehatan jiwa kita. Padahal kampret sama cebong setahu saya mereka telah bersatu menjadi cepret. Jadi teman-teman sekalian, optimisme realistik ya. You have the ability to see what is possible while also seeing what is. Maka ibu itu kemudian saya lebih suka menggunakan pendekatan kognitif psikologi dalam modification behavior. Makanya saya minta dia untuk menyimpulkan sendiri dan mengambil keputusan sendiri, teman-teman sekalian. Saya cuma ngasih jawab pertanyaan-pertanyaan saja. Itu enaknya kan psikologis kan begitu kan. Modalnya itu cuman kalau saya bilang modalnya kalau sekarang itu cuman tisu doang. Ya. Yang 500.000 perak gitu. Apalagi kalau ibu-ibu gitu kan. Sering banget itu kalau lagi konsultasi dengan ibu-ibu nangis kerjaannya. Oh saya paham Bu, kasih tisu gitu kan. Nangis lagi kasih tisu. Alhamdulillah begitu selesai ngasih duit 1.500.000, modalnya cuman 10.000 gitu. Itu psikologis itu. Nah, jadi kita menilai kemudian dengan jernih. Mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Dan kita nggak bisa menilai dengan jernih kalau kita tidak bisa menunggangi emosi kita. Itu di langkah yang pertama. Baru kemudian langkah yang ketiga, teman-teman sekalian, ya bertanya kepada diri. Nah, kita harus bertanya kepada diri. Apakah kalau saya ambil keputusan ini dan kemudian menjadi bagian dari sikap saya, menjadi bagian dari perilaku saya, ini akan membantu hidup saya lebih baik atau justru akan membahayakan diri saya? Itu yang saya sebut sebagai self-responsibility. Teman-teman sekalian, ya, bahwa keberhasilan mengatasi situasi ketidakpastian ini itu ditentukan oleh diriku sendiri. Ya. Jadi waktu itu saya ngomong sama ibu itu, gitu kan ya, Bu. Di awal-awal sih dia selalu ngomong, ya suami saya yang salah dan segala macam. Tetapi kemudian di akhirnya kemudian dia katakan, ketika saya tanya kembali, Bu, kalau kita mau cari siapa yang salah dan siapa yang benar, meskipun itu bukan pertanyaan dan jawaban yang penting untuk diajukan, tapi sekedar bercandaan aja. Jadi kalau lihat kayak gini yang salah siapa, Bu? Sampai suami ibu bisa nikah 2 kali lagi tanpa ibu tahu. Jawaban dia mantap, dia bilang yang salah itu ada saya. Nah, saya lagi nyari wanita-wanita yang seperti ini untuk menemani istri saya di rumah, teman-teman sekalian. Nggak bercanda saya itu. Jadi teman-teman sekalian, you believe in yourself. Kalau bahasa kerennya lah kira-kira begitu. Jadi 3 langkah itu teman-teman sekalian, ya pantasan udah pada di calling-callingnya. 3 langkah itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin menghadapi situasi yang serba tidak pasti ini. Ya, sekali lagi ya, one choice, satu pilihan. Ya, tentukan mana peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan hidup Anda. Ya. Dari ketidakpastian itu, kemudian Anda identifikasikan dari 9 perasaan yang muncul itu.
Setelah itu kemudian 90 detik Anda berlayar melalui perasaan itu, rasakan semua yang terjadi di dalam tubuh kita, fisiologis kita. Maka insya Allah kita akan rilis. Kita akan rilis teman-teman sekalian. Kalau kita harus menangis, rasakan bagaimana butiran-butiran bening itu mengalir dari kedua kelopak mata kita, membasahi pipi kita, kemudian jatuh. Rasakan itu teman-teman sekalian. Ada sesuatu yang kita dapatkan sesudah itu. Dan baru kemudian kita bertanya, ambil keputusan, baru kita bertanya, apakah ini baik atau tidak dalam kehidupan kita selanjutnya. 3 hal itu, kalau kita bisa jalankan, maka biiznillah, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita akan menghasilkan, menurunkan legacy yang baik bagi anak keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, teman-teman sekalian. Senang berjumpa dengan Anda semua. Jangan tanya rindu Anda kepada Anda semua. Rindu betul di dalam diri saya, tetapi saya percaya betul bagi orang-orang yang soleh, rindu itu akan berakhir pada pertemuan yang abadi. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Fajri. Kita sampaikan terima kasih aplaus untuk Pak Fajri semua. Secara virtual kita memberikan aplaus atas sharing yang sangat berharga dan insightful. Dan Pak Fajri tolong jangan tinggalkan dulu, kita mau foto bersama dulu ya. Bisa teman-teman dibuka videonya, kita foto bersama supaya kemudian ada kenang-kenangan di acara ini. Silakan bisa dibuka semuanya dan kita akan foto bersama karena Pak Fajri setelah ini ada kegiatan yang lain. Oke, sudah siap ya. Oke, bisa diambil 1, 2, 3, smile. Oke, slide berikutnya masih ada. Kita smile bersama lagi, smile. Oke, lagi masih ada slide lagi ya. Ya, sudah. 1 slide lagi. 1, 2, 3, smile kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Fajri, terima kasih sharingnya. Selamat melanjutkan acara. Terus untuk Bapak Ibu yang bergabung, tadi mohon bisa diisikan formulir feedbacknya. Yang ikut di dalam grup ada juga linknya di dalam grup. Yang ada yang mungkin nggak join di grup tadi di dalam chat kita berikan juga link untuk bisa mengisi feedback karena kita berharap akan mendapatkan masukan untuk penyelenggaraan yang berikutnya. Dan minggu depan di waktu yang sama, hari Sabtu, jam 9 sampai jam 10:30, kita ikuti sesi kedua, Managing Self and People, dengan tema menjaga kesehatan tubuh di masa new normal. Dengan pembicara, sahabat saya, Maria Eko Sulistiyowati, yang lain lagi. Jadi, Wati, waduh, mohon maaf. Ini namanya Sri Ekowati, sahabat saya bersama Sri Ekowati yang nanti akan mempraktekkan bagaimana kita tahu titik-titik penting di dalam tubuh kita, bagaimana sih kita sehari-hari menjaga imun tubuh supaya tetap fit, tetap sehat, dan juga tadi membantu untuk bisa merasakan positive feeling yang disampaikan oleh Pak Fajri. Dan bagi beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan tanyakan Pak Fajri untuk bisa membantuku memberikan jawaban dan kita akan share jawabannya di grup. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat hari Sabtu, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Dan saya ucapkan terima kasih, bisa disampaikan kepada yang lainnya yang ingin mendapatkan aktivitas ini. Karena fasilitas Zoom yang diberikan oleh PPKK ini bisa sampai 500 peserta. Jadi kalau misalnya ada peserta yang lebih dari 100 masih dimungkinkan. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ini teman-teman. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Ini ada Pak Novi, Mas Adi. Terima kasih Mbak Dia, banyak dari UNER juga. Mungkin beberapa juga tidak dari UNER. Pak Nono juga tadi sempat. Teman-teman ada Pak Sandi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Pak Sandi, BPNSA. P4TK BUE yang kemarin ketemu kita di STIM Malang Kerja Suara waktu itu 2 tahun yang lalu. Oh, ya. Terima kasih Bu Novi. Ya. Saudaranya Ustaz Fajri ya.